Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-teman dimanapun kalian berada, para subscriber dimanapun kalian berada, di sini kami senantiasa akan menyapa teman-teman terlebih dahulu, baik yang ada di perantauan seperti di Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Taiwan, Thailand, Hong Kong, dan juga yang ada di seluruh Indonesia. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa beraktivitas sehari-hari, tentunya di jalan yang diridhai oleh Allah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Para teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami senantiasa akan mendoakan kalian semua dengan harapan semoga apa yang teman-teman cita-citakan, apa yang teman-teman hajatkan semoga cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan kali ini, alangkah baiknya teman-teman mari kita aminkan bersama-sama doa berikut ini, karena salah satu doa cepat dikabulkan ketika kita berdoa bersama-sama dan banyak yang mengaminkan teman-teman. Oke? Untuk kita semua, semoga apa yang dicita-citakan oleh kita semoga cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pengen rezekinya lancar, pengen punya penghasilan naik, pengen punya pekerjaan, pengen punya jodoh, pengen punya momongan, semoga cepat dikabulkan oleh Allah. Yang pengen segera lunas hutang, yang pengen cepat punya rumah, pengen cepat punya mobil, yang pengen ibadah haji umrah semoga cepat dikabulkan oleh Allah, yang lagi sakit semoga cepat disembuhkan oleh Allah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Para teman-teman dimanapun kalian berada, para subscriber dimanapun kalian berada, di sini kami akan memberikan sebuah ilmu kembali atau sebuah amaliyah ketika teman-teman mengalami hal yang akan kami sampaikan, juga akan kami bagikan solusinya teman-teman. Pernahkah kita semua atau kita mengalami permasalahan yang menghimpit kita, misalnya hidup tidak karuan, hutang numpuk di mana-mana, pengen cari pekerjaan belum menemukan, penghasilan masih pas-pasan, rezekinya kurang lancar, dan hajat belum dikabulkan oleh Allah. Pernahkah? Kalau kita pernah, maka kita harus flashback diri kita ke masa-masa silam teman-teman. Kenapa? Mungkin ketika teman-teman mempunyai salah kepada orang tua kita yang sudah meninggal, baik itu berupa bapak kita atau berupa ibu kita, pernah mungkin kita mempunyai salah yang besar punya dosa yang besar kepada orang tua yang kita sudah meninggal, maka dari itu kita harus mengingat-ingat kembali apakah kita punya dosa. Kalau kita sudah punya dosa kepada orang tua kita yang sudah meninggal, maka biasanya kita itu akan rezekinya akan seret teman-teman, hutang akan numpuk di mana-mana, hidup tidak karuan karena kita sudah punya dosa kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Itu salah satu penyebab rezeki kita tersendat, seret, hutang banyak di mana-mana, hidup tidak bahagia, itu salah satunya kita punya dosa kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Sedangkan solusinya, maka kita harus solusinya yang pertama apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah punya dosa kepada orang tua kita yang sudah meninggal, minta ampun secara langsung tidak mungkin teman-teman. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka dari itu silakan tonton video ini sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Sebelum teman-teman melakukan 3 hal ini, teman-teman misalnya hidupnya tidak karuan, rezekinya seret, hutang banyak numpuk di mana-mana, pengen cari pekerjaan belum menemukan, mungkin teman-teman sebelum melakukan hal ini akan dialami oleh teman-teman kepada orang tua kita yang sudah meninggal dosa kita teman-teman. Maka dari itu yang pertama yang harus kita lakukan itu harus mendatangi tempat persemayamnya terakhir atau kuburannya teman-teman. Ketika kita punya dosa besar kepada orang tua kita yang sudah meninggal, begitu bapak atau ibu, maka yang harus kita lakukan pertama, kita harus mendatangi kuburannya
Kemudian setelah teman-teman mendatangi kuburannya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama harus mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, atau assalamualaikum ya abi ya umi, seperti itu teman-teman. Kemudian kalau banyak sampah berserakan di tempat kuburan orang tua kita itu, maka harus dibersihkan secara menyeluruh. Setelah itu baru teman-teman tawassul, membaca Al-Fatihah dan membaca Qulhu, bahkan tahlil Yasin kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Mintakan istighfar, mintakan ampun kepada Allah dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Teman-teman kalau punya dosa, mintakan ampun orang tua kita itu kepada Allah dengan berbanyak istighfar. Contohnya astaghfirullahaladzim li abi wa ummi, astaghfirullahaladzim li abi wa ummi, astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Setelah teman-teman melakukan hal seperti itu, amalan seperti itu, maka insya Allah rezekinya teman-teman yang awalnya seret maka akan lancar, hutangnya akan berangsur lunas. Kemudian teman-teman akan mendapatkan pekerjaan dan hajatnya akan Allah kabulkan ketika teman melakukan istighfar atau mendatangi tempat kuburan orang tua kita yang terakhir itu, kalau kita sudah melakukan hal seperti itu teman-teman. Terus yang kedua, kita harus memberikan sedekah kepada sesama kita dengan niatkan pahalanya hadiahkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Jadi yang kedua itu kita harus sering bersedekah kepada sesama kita, baik kepada tetangga kita atau teman kita atau keluarga kita, dengan pahalanya itu diniatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Itu yang kedua, harus bersedekah teman-teman. Terus yang ketiga, harus teman-teman sering mengadakan haul, misalnya acara haul misalnya, atau hajatan dengan pahalanya ketika kita mengumpulkan tetangga, mengumpulkan pemilih, maka setelah itu teman-teman pahalanya itu dihadiahkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Insya Allah ketika teman-teman melakukan tiga hal ini, yang pertama mendatangi kuburannya, membacakan Yasin, tahlil, istighfar, terus yang kedua bersedekah, niatnya untuk pahalanya dikirimkan untuk orang tua kita. Terus yang ketiga, kita harus sering mengadakan haul atau hajatan yang hadiah pahalanya tersebut dihadiahkan untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Insya Allah ketika tiga hal ini dilakukan, maka rezekinya teman akan deras, akan mengalir deras, akan banyak. Yang awalnya seret maka akan lancar, akan deras. Kemudian hutangnya akan berangsur lunas dengan jalannya Allah, dengan cara-caranya Allah ketika kita berbakti kedua orang tua kita yang sudah meninggal dengan tiga hal ini teman-teman. Kemudian yang awalnya teman-teman mau mencari pekerjaan susah, maka itu akan gampang digampangkan oleh Allah dan hajat kita akan segera Allah kabulkan dengan sebab kita melakukan tiga hal tadi teman-teman. Insya Allah ketika kita sudah melakukan tiga hal ini kepada orang tua yang sudah meninggal, maka teman-teman akan hidupnya akan bahagia, rezekinya akan lancar, hutangnya akan lunas, serta semua hajat kita akan cepat dikabulkan dengan cara-caranya Allah, karena kita sudah berbakti, sudah mendoakan, sudah merubah hidup kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.